puzzling. I don't think I've ever seen anything quite like this before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nida Kurota Akyun dari PKN 2019A dengan NIM 1908674. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian politik etis dan sejarahnya. Etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Politik etis bertendensi pada desentralisasi pada politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Politik etis atau politik balas budi merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional Indonesia pada zaman pemerintahan Belanda. Lantas apa tujuan isi dan dampak politik balas budi? Tahun 1830, Johannes van der Goes yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda kala itu menetapkan kebijakan tanah paksa atau kultusester. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa dengan komoditas ekspor. Dan di kepemimpinan Belanda, banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kultusester sehingga amat menyesalkan rakyat. Mulai muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanah paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda sendiri. Akibatnya dikutip dari artikel bertajuk Politik Etis sebagai awal lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional dalam website Kemendikbud, sistem tanah paksa akhirnya dihentikan pada tahun 1863. Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Maka beberapa aktivis dari Belanda seperti Peter Broswold dan C.Th. van Deventer memprakarsai ditugasnya politik etis sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia. Van Deventer pertama kali mengungkapkan perihal politik etis melalui majalah The Gist pada tahun 1899. Ternyata desakan terkait ini diterima oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak 17 September 1901, politik etis pun resmi diberlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nur Fadila dari kelompok 13. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya di kelompok 13 ini tentang isu politik etis. Politik etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isunya terdapat 3 program utama, yakni irigasi, edukasi, dan imigrasi. Yang pertama, irigasi. Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat, sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan yang diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya. Yang kedua, edukasi. Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Soehartono dalam sejarah pergerakan nasional dari Budi Utomo sampai proklamasi pada tahun 1908 hingga 1945, hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu, sedangkan perempuan belajar di rumah. Yang ketiga, ada emigrasi. Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada tahun 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa melalui kebijakan yang aktif. Mulai 1901 ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk. Apa sih dampak politik dari balas budi itu? Awalnya, kebijakan politik etis memang terlihat menguntungkan rakyat Indonesia, akan tetapi dalam perjalanannya
terjadi penyimpangan politik balas budi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda tersebut. Dampak negatif program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda saja, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya. Berikutnya, dalam program edukasi, pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah. Program edukasi yang awalnya ditujukan untuk semua golongan pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari golongan bangsawan saja sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan. Sedangkan dampak positifnya, meskipun terjadi penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif, politik etis setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia sendiri. Diterapkannya politik etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij, dan lain-lain. Program edukasi yang diberikan dalam politik etis sendiri melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amira Rasefa dengan NIM 1902873 dari kelas PKN 2019A. Maksud saya di sini yaitu untuk melanjutkan pemaparan materi dari teman saya mengenai latar belakang tokoh-tokoh politik etis dan tujuan politik etis. Yang pertama, latar belakang. Pemikiran baru tentang politik etis berasal dari kaum sosialis liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi atau inlander. Pada tahun 1863, sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal sehingga modal-modal swasta masuk ke Nusantara. Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang bagi swasta untuk bersatu di usaha-usaha ekonomi di Hindia Belanda. Perkebunan swasta meluas bahkan mencapai wilayah Sumatera Timur. Tetapi, sistem ekonomi ini tidak mengubah nasib rakyat, sebab mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Kondisi buruk kaum pribumi terjadi akibat eksploitasi ekonomi oleh pemerintah dan swasta Belanda pada tahun 1870. Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu umumnya tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap penduduk setempat, sehingga menimbulkan kritik dari kaum sosialis di Belanda. Tetapi, menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat pribumi, yaitu tekanan terhadap rakyat semakin kuat, pembelaan hak rakyat terhadap kapitalisme modern semakin lemah, dan kemerosotan kesejahteraan hidup. Mungkin seperti itu latar belakang dari politik etis. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh politik etis. Beberapa tokoh politik etis antara lain ada 8. Yang pertama yaitu Mr. W.K. Baron van Dedem, yang kedua Hendrik Hubertus van Cole, yang ketiga Peter Broskopf, yang keempat Konrad Theodor van Deventer, yang kelima Walter Baron van Hopvel, yang keenam Fransen van de Voet, yang ketujuh Perdana Menteri Thorbecke, yang kedelapan Douwes Dekker atau Multatuli. Kritikan tentang kebijakan pemerintah yang menyengsarakan pribumi disampaikan secara resmi pada 1891 dalam sidang parlemen Belanda oleh Mr. W.K. Baron van Dedem. Ia menuntut agar keuangan Hindia Belanda atau koloni dipisah dari keuangan Belanda, negara induk, dan ada desentralisasi dalam pemerintahan. Kritikan yang sama disampaikan oleh Hendrik Hubertus van Cole, anggota parlemen dari Partai Sosialis Belanda atau SDAP. Peter Broskopf, jurnalis The Locomotive, menyatakan bahwa satu lembar lebih pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat dan tidak mengembalikan sepeser pun. Konrad Theodor van Deventer pada tahun 1857 sampai 1915, tokoh liberal ini menyampaikan kritik melalui artikelnya atau ENRS Code, yaitu
hutang kehormatan yang dimuat dalam majalah The Gift pada tahun 1899. Dalam artikel tersebut, beliau menyebutkan dalam kurun waktu 1867 sampai 1878, Belanda telah mengambil keuntungan sebanyak 1.887 gulden. Keuntungan itu seharusnya dikembalikan pada koloni karena pada dasarnya merupakan hutang kehormatan yang harus dibalas dengan kebijakan politik etis atau politik balas budi. Douwe Dekker dengan nama samarannya Multatuli membuat buku berjudul Max Havelaar yang dianggap paling berhasil mengubah opini rakyat Belanda melalui tulisannya tersebut. Lalu yang selanjutnya ada tujuan politik etis. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Kebijakan baru yang dikeluarkan Ratu Wilhelmina ini bagi masyarakat Hindia Belanda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada awal perumusan kebijakan politik etis terjadi pro dan kontra di kalangan intelektual, politisi, dan rohaniawan atau kalangan gereja di Belanda. Sebagai anggota parlemen Belanda menentang, tetapi ada juga sebagian anggota parlemen Belanda menentang, tetapi ada juga yang mendukung program ini. Sebab dinilai mengandung tujuan manusiawi bahkan sebagai kewajiban moral terhadap rakyat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya Lutfia Nur Fadila dengan NIM 1902654 dari PKN 2019A. Saya dari kelompok 13 membahas tentang fenomena politik etis di Indonesia. Narasumber saya kali ini ada Bapak Heri. Selamat pagi Pak Heri. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Bagaimana Pak kabarnya? Baik Pak Heri, terkait judul yang saya ambil yaitu tentang fenomena politik. Yang pertama, bagaimana ketahui bahwa politik etis itu tidak muncul begitu saja. Bapak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa politik etis itu tidak muncul begitu saja. Ada sejumlah hal yang melatar belakanginya. Salah satunya yaitu berkaitan dengan sistem tanam paksa yang mewajibkan rakyat dan pemilik lahan kala itu untuk menanam tanaman yang sesuai dengan permintaan Belanda. Hanya saja ditujukan untuk perkebunan dan persawahan swasta milik Belanda sendiri. Adapun milik rakyat kita sendiri tidak mendapat perbaikan dan pengairan. Sistem tersebut menyebabkan penderitaan tersendiri bagi rakyat Indonesia kala itu. Nah, dari situ muncullah politik etis atau politik balas budi. Kalau menurut Bapak, di Indonesia saat ini bagaimana proses pelaksanaan politik etis tersebut? Ya, kalau kita mengacu dari peraturan undang-undang kita ini berawal dari zaman dahulu, zamannya Belanda, sehingga perlu ada revisi undang-undang, sehingga revisi undang-undang itu akan berpihak kepada rakyat. Fenomena yang terjadi pada zaman dahulu, kenapa mereka menggunakan politik untuk mengeruk kekayaan pada dirinya, maka terjadilah kerja paksa buat pribumi yang memang dijajah oleh Belanda, yang mereka menginginkan lahan-lahan pribumi yang dikelola oleh mereka, ya, yang dikelola oleh mereka, dan mereka juga memperkerjakan orang-orang pribumi, tapi kekayaannya untuk mereka. Melihat hal seperti ini, bangsa kita ini tidak memberikan suatu kemanfaatan, keuntungan, maka menginginkan bahwa bukan saja pemilik-pemilik mereka yang memperkerjakan orang-orang pribumi, tapi kawasan yang dikelola orang-orang pribumi juga
ingin ada satu peningkatan kualitas penghasilan yang lebih baik. Maka muncullah politik etis diserukan oleh banyak orang-orang yang ingin peduli dengan kebutuhan orang-orang pribumi seperti itu. Apakah dari pelaksanaan politik etis tersebut menguntungkan Indonesia pada saat itu, Pak? Nah, politik etis itu memang kan kita melihat yang namanya etis kan artinya beretika kan begitu. Ya, betul kan? Artinya bagaimana kalau dalam kaidah itu ada win-win solution. Ya, ada penyelesaian 50% bagi setiap kegiatan atau apa-apa yang sudah dikerjasamakan. Kalau kita mau melihat dari awal bicara tentang politik etis, kenapa jangan sampai pemodal lebih banyak daripada penggarap atau pengelola atau sebaliknya gitu. Maka perlu adanya solusi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah. Bagaimana pengaruh politik etis terhadap kebangkitan nasional sendiri, Pak? Nah, politik etis kata kebangkitan nasional ini mengajak kepada seluruh masyarakat untuk sadar akan berpolitik. Karena jujur politik itu kan trias politika yang menghasilkan semua aspek ya di pemerintahan. Kalau sekarang kan eksekutif, legislatif dan yudikatif ini punya peran semuanya, sehingga ada pembagian tugas. Kalau pada zaman dulu ini dalam rangka membangkitkan agar kita yang memang pribumi ini bisa memberikan nilai lebih ya. Beliau yang lebih buat masyarakat. Kalau dulu kan ya mungkin sampai sekarang pun ada yang namanya sistem kapitalisme, para penggerak-penggerak sesuai yang bisa dinikmati oleh Undang-Undang 45. Kalau kita mau buka di pasal 29 kalau nggak salah apa ya, di pasal berapa itu kekayaan alam, bumi, udara, angin dan sebagainya, air itu dikuasai oleh negara dan sepenuhnya untuk masyarakat. Itu seperti itu, tidak boleh dimonopoli oleh seseorang atau golongan atau partai atau ya bangsa, seperti itu. Terkait politik etis itu sendiri, perubahan apa saja yang berhasil dicapai untuk rakyat Indonesia dengan pelaksanaan politik etis tersebut, Pak? Ya, kalau melihat ya nanti mungkin ada lebih dalam lagi dalam sejarah politik etis yang sekarang ini ya, kalau kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana nilai-nilai kebaikan itu akan bisa berpihak kepada semua yang punya ikhtiar, punya usaha. Seperti itu. Pendapat Bapak tentang fenomena politik etis di Indonesia sendiri, setuju atau tidak? Dan mengapa alasannya? Maksudnya kalau sekarang ada politik etis itu sendiri, Bapak setuju atau tidak? Nah, kita gambarkan dulu politik etis itu apa sih? Bapak tanya sekarang dengan lebih ya.
kan gitu. Artinya balas budi. Iya, boleh balas budi. Politik balas budi itu sebetulnya kalau kita mau melihat ya budi yang bagaimana kan. Jangan melihat dari kedekatan. Ya, jangan dilihat dari kemanfaatan. Ya, kalau politik etis itu menuju kepada nilai-nilai keadilan lebih bagus. Ya, yang kaya memberikan santunan kepada miskin, yang ya apapun yang berlebih itu memberikan kepada nilai kepada orang yang tidak berlebih. Ya, misalnya orang berilmu, dia harus bisa mentransfer kepada orang yang belum berilmu. Orang kaya dia harus memberikan. Orang yang berkuasa dia harus mengayomi yang lemah dan seterusnya. Karena politik balas budi ini kalau tidak dipahami ya ini akan brutal gitu. Ya, kita melihat politik etis atau balas budi ini yang bagaimana. Jangan sampai juga politik balas budi ini atau politik etis ini menjadi kanibal, ya, memakan semua yang lemah. Ini jangan. Nah, tampak sekarang kan goalnya, tujuannya politik yang benar sebetulnya atau politik balas budi ini adalah politik yang bisa memberikan kemanfaatan buat semua, yang menuju pada nilai-nilai keadilan, bukan hanya si golongan tertentu yang dekat dengan dia, dengan kekuasaan, dengan yang lainnya. Tapi mampukah dia menempatkan diri atau proporsional dalam kekuasaannya seperti itu. Apakah saat ini masih terjadi politik etis, Pak, di DPR? Jelas masih banyak. Siapa yang mendukung dia akan mendapat perhatian penuh. Tapi barang siapa yang oposisi malah bisa di-pressure, bisa ditekan dan Contohnya, Pak? Seharusnya tidak seperti itu. Walaupun dalam dunia politik ya memang tidak hitam putih, pasti ada abu-abu. Ya, kita harus bisa mengendalikan itu. Jangan sampai juga politik itu menjadi tujuan utama untuk menggilas seorang, tidak. Justru politik adalah sebagai wasilah atau sarana untuk bisa mempersatukan, untuk bisa memberi kedamaian, bisa memberi keadilan dan memberikan kesejahteraan. Seperti ya kita ingin membangun indeks pembangunan manusia. Apa itu dasarnya? Dari pendidikan, kesehatan dan penggunaan nilai-nilai yang positif seperti itu. Baik. Kalau saya baca di berita, yang mengisi kursi jabatan di BUMN itu termasuk dari tim ses Pak Jokowi, Pak. Apa benar? Ya itu salah satunya, karena politik balas budi. Ya, seharusnya politik balas budi diiringi dengan kapasitas. Ya, sesuai dengan SDM-nya mumpuni apa tidak, bukan hanya melihat dari kedekatan. Saya katakan tadi kedekatan karena ada kemanfaatan, karena ada peluang dan sebagainya. Tidak, kita harus proporsional. Barang siapa yang menempatkan suatu pada tempatnya tidak sesuai dengan keahliannya, kata Rasulullah, tunggulah kehancuran. Bukan kita istilahnya tutup mata, karena dia sudah dukung kita berikan. Tidak, kita harus proporsional, penuh dengan keadilan dan penuh dengan nilai-nilai kapasitasnya. Atau juga bukan karena isi tas juga gitu. Nah, ini kan banyak sekarang jabatan itu bisa dibeli, ini juga bukan seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Heri. Sudah? Waktu dan kesempatannya, senang berbincang dengan Bapak. Cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.